Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I dengan judul analisis laporan kinerja yang beranggotakan satu Valentino Dimitri dengan NIM 19211745 dan Muhammad Ilmi Saputra dengan NIM 201217913 dan Aktif Fatur Rahman dengan NIM 201217954. Pengertian laporan kinerja yaitu laporan kinerja adalah laporan yang umumnya disajikan setiap periode atau per bulan dan mengikuti bentuk yang sudah distandarisasi yang dirancang secara khusus untuk mempermudah manajemen melakukan pengendalian intern. Ciri khas dari sebuah laporan pelaksanaan adalah bahwa laporan pelaksanaan dapat menunjukkan varian antara hasil sesungguhnya dengan standar yang diselenggarakan. Perhitungan selisih. Kegiatan terakhir dari proses pengambilan manajemen adalah menilai kinerja manajer pusat penanggung prestasi kerja intinya bisa dilihat dari efisien dan efektif tidaknya suatu pusat penanggung menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang tidak ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja periode Januari 2014 seperti contoh. Gambar tersebut dapat diketahui bahwa divisi ABC memperoleh selisih untung 52.000 karena laba sesungguhnya lebih besar dari laba anggaran. Besarnya selisih ini diakibatkan karena penjualan sesungguhnya lebih besar penjualan yang dianggarkan. Tapi laporan kinerja seperti itu dapat memberikan sebab-sebab terjadinya selisih penjualan juga selisih yang lain. Seharusnya laporan yang lebih baik adalah menguraikan alasan atau sebab-sebab terjadinya selisih dan bagaimana dampaknya terhadap laba. Selisih yang disusun secara dapat secara hierarkis dapat dilihat pada gambar 2 di bawah dapat diketahui bahwa kinerja unit usaha secara keseluruhan yang merupakan selisih antara laba yang dicapai dengan laba anggaran. Selisih analisis secara keseluruhan, tabel sesuai gambar. Oleh karena itu, perusahaan biasa mengidentifikasi setiap varian dengan manajer individual yang bertanggung jawab untuk itu. Analisis ini dapat Analisis ini adalah alat yang sangat ampuh. Tanpanya kemanjuran anggaran laba akan sangat terbatas. Kerangka kerja untuk melakukan analisis selisih yang terjadi menggunakan ide-ide. Satu, menunjukkan faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Dua, pecah seluruh selisih laba berdasarkan faktor-faktor kunci penyebab tersebut. Tiga, memfokuskan pada pengaruh laba selisih yang disebabkan oleh masing-masing faktor penyebab. Keempat, berusaha menghitung pengaruh yang spesifik dari setiap faktor penyebab dengan hanya mengubah faktor yang bersangkutan sementara faktor yang lain konstan. Ini gambar anggaran bulan Januari 2014. Macam-macam selisih. Satu, selisih pendapatan. Dua, selisih harga jual. Ketiga, selisih campuran dan volume. Keempat, selisih campuran. Kelima, selisih volume. Keenam, analisis pendapat yang lain. Tujuh, penetrasi pasar dan volume industri. Kedelapan, selisih biaya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Habib. Ya, saya akan membacakan tentang slide selanjutnya, macam-macam selisih. Yang pertama ada selisih pendapatan, review variance.
Varian pendapatan menjelaskan mengenai bagaimana menghitung varians harga jual, selisih volume, dan bauran penjualan. Perhitungan tersebut dibuat untuk setiap lini produk dan hasil dari lini produk. Perhitungan tersebut dibuat untuk setiap kemudian diagregasikan atau dikumpulkan untuk menghitung selisih totalnya. Variansi yang positif atau selisih positif adalah menguntungkan atau menunjukkan laba. Karena hal tersebut mengidentifikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan. Dan varian yang negatif adalah tidak menguntungkan. Yang kedua, selisih harga jual atau selling price variance. Selisih harga jual dihitung dengan mengalihkan perbedaan antara harga sesungguhnya dan harga standar dengan volume sesungguhnya, atau harga sesungguhnya dikurangi harga standar dikali volume sesungguhnya. Dan kemudian macam-macam selisih seperti pada gambar ini ya. Macam-macam selisih. Yang gambar-gambar. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa besarnya selisih harga jual adalah 75.000, yaitu menguntungkan. Slide selanjutnya, macam-macam selisih. Yang pertama, selisih campuran dan volume. Seringkali selisih volume dapat dan campuran tidak dipisahkan. Besarnya selisih campuran dan volume dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Selisih campuran dan volume sama dengan volume sesungguhnya dikurangi volume dianggarkan dikali kontribusi yang dianggarkan per unit. Perhitungan besarnya selisih campuran dan volume divisi ABC dapat dilihat pada slide selanjutnya. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa besarnya selisih adalah 150.000, menguntungkan. Nah, seperti slide yang ini. Selisih volume terjadi akibat penjualan sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan penjualan yang dianggarkan. Sedangkan selisih campuran diakibatkan karena komposisi produk yang dihasilkan berbeda dengan komposisi produk yang dianggarkan. Misalnya komposisi produk A, B, C yang dianggarkan adalah 3, 4, 3. Sedangkan komposisi sesungguhnya adalah 5, 3, 2. Karena setiap produk mempunyai kontribusi per unit yang berbeda, maka perubahan komposisi akan menimbulkan selisih. Selisih ini dinamakan dengan selisih campuran atau mix variance. Di gambar di bawah ini ya. Selisih volume dan campuran pada bulan Januari. Nah, yang selanjutnya selisih campuran atau mix variance. Selisih campuran untuk masing-masing produk dihitung dengan menggunakan persamaan. Selisih campuran dan volume sama dengan total volume penjualan sesungguhnya dikali proporsi dianggarkan. Dikurangi volume penjualan sesungguhnya dikali kontribusi yang dianggarkan per unit. Perhitungan selisih campuran divisi ABC bulan Januari 2014 dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya selisih volume atau volume variance. Besarnya selisih volume dapat dicari dengan mengurangkan selisih volume dan selisih campuran dengan selisih campuran. Perhitungan selisih volume dapat dihitung dengan menggunakan persamaan total volume penjualan sesungguhnya dikali persentase yang dianggarkan dikurangi penjualan yang dianggarkan terus dikali kontribusi yang dianggarkan per unit seperti pada gambar di bawah. Nah, yang selanjutnya ada analisis pendapatan yang lain. Jika tersedia informasi penjualan berdasarkan produk, selisih pendapatan dapat dianalisis lebih lanjut
berdasarkan produk. Perhitungan selisih pendapatan berdasarkan produk dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut diketahui bahwa total selisih pendapatan akan menunjukkan jumlah yang sama dengan perhitungan pada gambar, yaitu sebesar 75.000. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Valentino. Baik, penetrasi pasar dan volume industri. Analisis pendapatan diperluas untuk memisahkan selisih volume dan campuran menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan pasang pasar dan yang disebabkan oleh perbedaan volume industri. Prinsipnya adalah manajer unit usaha bertanggung jawab terhadap pasang pasar, tapi tidak bertanggung jawab terhadap volume industri karena volume industri ini dipengaruhi ekonomi secara luas. Persamaan berikut ini digunakan untuk memisahkan pengaruh penetrasi pasar dari volume industri atas selisih volume dan campuran. Seperti misalkan selisih pangsa pasar, rumusnya penjualan sesungguhnya dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar dianggarkan dikali kontribusi dianggarkan, dan selisih volume industri rumusnya volume industri sesungguhnya dikurangi volume industri dianggarkan dikali volume industri dikali penetrasi pasar dianggarkan dikali unit kontribusi yang dianggarkan. Lanjut, nah untuk menghitung besarnya kedua selisih ini diperlukan data industri yang lengkap seperti tertera pada gambar di bawah ini. Nah, selisih pangsa pasar dihitung untuk setiap produk secara individual dan secara total. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa besarnya selisih pangsa pasar adalah 104.000. Dan tentu ini menguntungkan. Ini berarti penetrasi pasar lebih baik dibandingkan dengan anggarannya. Nah, sedangkan sisanya sebesar 46.000. Dia menunjukkan bahwa volume industri kita ternyata lebih baik dari yang dianggarkan. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah sini ya untuk gambarnya ya. Selanjutnya ada selisih biaya. Nah, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan maupun volume produksi. Nah, sesuai dengan biaya ini, ya, maka selisih yang terjadi dihitung dengan cara membandingkan antara biaya tetap muncul anggaran dengan biaya tetap yang sesungguhnya. Besarnya biaya tetap divisi ABC bulan Januari 2014 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya variabel yang dianggarkan harus sesuai dengan volume produksi sesungguhnya. Asumsinya jumlah produksi sesungguhnya selama bulan Januari 2014 untuk produk A sampai dengan 500 unit, produk B 1.200 dan produk C 2.000. Serta biaya sesungguhnya yang terjadi selama bulan Januari 2014 untuk bahan baku sebesar 470.000, tenaga kerja langsung sebesar 65.000 dan overhead variabel sebesar 90.000. Maka besar selisih biaya variabel divisi KLM dapat dilihat pada gambar di bawah ya. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa besarnya selisih biaya variabel selama bulan Januari 2014 sebesar 13.000 dan tentu tidak menguntungkan. Jumlah selisih tersebut terdiri dari bahan baku sebesar 11.000 tidak menguntungkan, tenaga kerja sebesar 12.000 tidak menguntungkan, overhead variabel sebesar 10.000 menguntungkan gitu. Ringkasan selisih. Ringkasan selisih adalah selisih yang terjadi beserta penyebabnya, kemudian dilaporkan kepada manajemen sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan. Contoh laporan selisih kepada manajemen dapat dilihat dari gambar di bawah tersebut.
Lalu ada analisa varian. Beberapa kemungkinan yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan meneliti suatu varian untuk menentukan penyebabnya adalah varian tidak material, varian disebabkan pelaporan, varian disebabkan keputusan manajemen tertentu, dan varian disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, tetapi dapat ditentukan. Lalu selanjutnya, beberapa cara untuk menyelidiki varian untuk menentukan penyebabnya. Yang pertama, musyawarah dengan pengawas. Kedua, menganalisa suatu kerja. Ketiga, observasi langsung ke lapangan. Yang keempat, pemeriksaan oleh akuntan. Lalu yang terakhir, analisa varians. Analisa varians ini tentu digunakan untuk menyelidiki varians antara hasil sesungguhnya pada periode berjalan dan sebelumnya. Untuk menyelidiki varians antara hasil sesungguhnya dengan biaya standar. Dan lalu untuk menyelidiki varians hasil sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan. Analisa varian sering digunakan dalam keadaan satu, analisa varians antara hasil aktual periode berjalan dengan hasil aktual periode sebelumnya di mana sebagai dasar acuan. Dua, analisis varian antara hasil aktual dengan biaya standar. Biaya standar sebagai dasar acuan. Oke, saya sambung, saya lanjutkan. Permasalahan anggaran tidak sama dengan realisasi. Perencanaan tidak matang ditandai satu, pendekatan tidak bottom up atau dari bawah ke atas. Kedua, tingginya revisi anggaran. Ketiga, penetapan target keuangan masih bersifat. Terus alokasi anggaran masih terkonsentrasi. Permasalahan peraturan. Dan terakhir, proses finalisasi yang memakan waktu. Analisis selisih dalam dunia praktek. Beberapa perbedaan dalam praktik diuraikan sebagai berikut. Satu, perbandingan periode waktu. Kedua, memfokuskan pada laba kotor. Dan terakhir, standar evaluasi. Yang standar evaluasi, yang pertama standar atau anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis. Yang tiga, standar eksternal. Keterbatasan standar selisih antara kinerja sesungguhnya dengan standarnya bermanfaat jika standar yang digunakan diperoleh dari standar yang valid. Walaupun biaya standar tidaklah akurat, estimasi dari biaya yang seharusnya mungkin di bawah kondisi situasi berikut bisa timbul karena alasan berikut. Satu, standar tidak dibuat dengan sempurna. Kedua, walaupun dibuat dengan sempurna sesuai kondisi saat itu, kondisi yang berubah dijadikan standar yang absolut. Keterbatasan standar. Yang pertama, full cost system. Jika perubahan menggunakan biaya penuh, maka biaya variabel maupun biaya tetap dimasukkan sebagai biaya elemen persediaan biaya standar per unit. Sebaliknya, jika persediaan menurun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap dikurangkan pada harga pokok penjualan daripada jumlah sesungguhnya yang terjadi pada periode tersebut. Biaya teknik dan kebijakan. Selisih menguntungkan pada biaya teknik biasanya memberikan indikasi kinerja yang baik, yakni makin rendah biaya maka lebih baik kinerjanya. Keterbatasan selisih, analisis selisih. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan ter, alasan terjadinya selisih dan tidak
menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan dengan tidak lanjutnya. Kedua, tidak memberikan penjelasan apakah selisih yang terjadi tersebut penting atau tidak. Karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, penimbangan selisih akan menemukan pembaca laporan tersebut. Yang keempat, laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, maka manajer terjadi lebih tergantung pada keterangan dan ramalan. Informasi lain, di samping menerima laporan selisih terhadap anggaran data sungguhnya, manajer unit usaha tertentu juga menerima informasi dari sumber lainnya, yaitu variabel kunci, tujuan non-keuangan, informasi informal, dan terakhir tindakan manajemen. Dilanjut oleh Saudara Habib. Nah, selanjutnya aspek perilaku pada penilaian prestasi. Ya, ada pengawasan ketat, terus pengawasan longgar. Nah, sistem pengawasan ketat mempunyai beberapa keuntungan, yaitu pengawasan ketat cenderung mencegah manajer untuk bersikap tidak efisien atau membuang waktu. Tekanan yang konsisten memotivasi manajer untuk mencari jalan yang lebih baik untuk menjalankan operasional perusahaan seperti saat ini. Kelemahan sistem pengawasan ketat, yang pertama, manajer lebih memfokuskan pada tindakan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, untuk memenuhi laba jangka pendek, manajer unit usaha tidak melakukan tindakan yang bermanfaat untuk jangka panjang. Misalnya manajer tidak akan melakukan investasi, walaupun pada jangka panjang dapat mendatangkan bisa mengubah komunikasi antara manajer unit usaha dan manajer puncak. Jika manajer unit usaha dievaluasi atas dasar anggaran kira-kira mudah tercapai saja. Terus pengawasan ketat akan mendorong manajer untuk memanipulasi data. Studi akan bahwa pengawasan ketat akan menjadikan yang pertama hubungan kerja yang tidak harmonis. Yang kedua, jeleknya hubungan dengan atasan. Yang keempat, kecenderungan memanipulasi laporan akuntansi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pengawas ketat dan longgar. Yang pertama, besarnya keleluasan bagi manajer unit usaha, karena variabel kinerja secara kritis bisa dipengaruhi oleh manajer unit usaha. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian yang melekat ada operasional perusahaan. Yang keempat, tentang waktu pengaruh keputusan manajer yang dibuatnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.